perempuan adalah penghinaan. Ya, jadi wanita yang tidak berkerudung ya masuk dalam peribadatan itu satu penghinaan yang besar. Bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya, sebab laki-laki yang tidak kalau laki-laki tidak perlu menundungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Jadi laki-laki itu tidak perlu memakai khimar atau menundungi kepalanya karena melambangkan ya gambaran dan kemuliaan. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itulah perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, ya, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri. Jadi patutnya perempuan yang berdoa kepada Allah ya haruslah menggunakan kerudung, ya, masuk dalam tempat peribadatan, ya. Dan juga kita lihat ya di dalam juga ajaran Hindu, ya, dalam kitab Hindu juga mengajarkan tentang kerudung. Bagi kaum Hindu, ketika Brahma berpapasan dan ketika Brahma memilihkan Anda seorang perempuan, kalian hendaklah menundukkan pandangannya, tidak boleh memandang. Ya. Anda harus menyembunyikan pergelangan Anda dan tidak boleh memperlihatkan apa yang di pergelangan Anda. Orang tidak boleh senonoh apabila seorang suami mengenakan pakaian istrinya dan tidak boleh mengenakan pakaian lawan jenisnya. Ya. Rama berkata kepada Sinta, dia memerintahkan agar menundukkan pandangannya dan mengenakan kerudung. Ya. Di dalam ajaran Hindu juga, ya, kalau kita lihat juga diharuskan mengenakan kerudung, ya, karena untuk wibawa. Begitu juga dalam ajaran Buddha, kita lihat di dalam ajaran Buddha aturan memakai kerudung dalam kaum Buddha. Pada masa Sang Buddha, beberapa wanita memakai cadar walaupun lebih sebagai pelindung yang sama dengan topi daripada untuk menutupi wajah. Namun sekitar awal milenium pertama, cadar mulai dianggap sebagai hal yang sepantasnya bagi wanita kelas atas dan mereka yang berada dalam rumah tangga kerajaan untuk menutupi dirinya mereka dengan cadar. Ini merupakan awal dari disebut purda, ya, pengasingan para wanita dari halayak ramai, sebuah tren yang menjadi lebih tersebar luas di India. Ya, para wanita desa di India menarik kain sarinya, mereka menutupi wajahnya, mereka menghadapkan pria dan tidak ada hubungan dengan mereka. Ya. Sebuah kisah kehidupan Sang Buddha yang fantastis yang disusun sekitar abad pertama sebelum Masehi dan abad ketiga Masehi mengandung kisah yang menarik berkenan dengan masalah wanita memakai cadar. Berdasarkan karya ini, setelah Yasodhara terpilih menjadi istri pangeran Siddhartha, ya, orang-orang mengkritik karena tidak menutupi dirinya dengan cadar di hadapan ayah dan ibunya, mertuanya. Inilah dianggap sebagai tanda ketidaksopanan dan ketidakkesetiaan. Jadi ajaran Buddha juga mengajarkan untuk menggunakan kerudung. Jadi sebenarnya kerudung itu, jilbab, bukan ajaran suatu ajaran tertentu. Ya, dari zaman kitab Torah, Injil, Hindu dan Buddha
juga mengajarkan tentang kerudung, apalagi jika kita masuk ke dalam tempat peribadatan. Ya, itu saja yang saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita.